diambil dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2021. Kisah ini guna untuk mengajarkan kita semua bagaimana cara bertindak ketika dibully dan tidak melakukan perundungan. Dikisahkan musim hujan telah tiba di sebuah taman yang bernama Taman Kedamaian. Hiduplah dua orang sahabat yang sering bermain bersama dan memiliki sifat yang saling berlawanan. Tidak, kenapa kamu jalannya lambat sekali? Aku lelah mengikuti langkahmu. Cibir Tata kepada Ziza. Sahut Ziza kepada Tata. Tanpa pernah melihat keadaan dirinya, Tata selalu saja mengejek Ziza. Padahal keduanya sama-sama berjalan dengan lambat. Tata adalah anak yang sangat manja, cengeng, dan tidak percaya diri. Berbanding terbalik dengan Ziza, dia adalah anak yang mandiri dan kuat. Dia mampu akan menyadari kekurangan yang ada di dirinya. Sebenarnya Tata adalah anak yang sangat baik hati. Namun ia sangatlah dimanjakan. Bahkan ketika berbuat salah pun ia tak kunjung mendapat teguran. Hani tentu bertolak belakang dengan Ziza. Ziza sedari dulu telah dididik agar menjadi anak yang kuat. Kisah Ziza kepada ibunda. Sahut Ziza kepada ibunya dengan suara sedikit parau. Keesokan harinya, ketika Ziza sedang berjalan di taman, dia melihat Tata sedang dibully oleh temannya. Namun, Ziza tiada berdaya untuk menolong Tata. Tuhan, ingin sekali aku berbalik dengan Tata. Ziza pun melangkah terseok-seok untuk menggapai Tata. Kemudian, Tata pergi meninggalkan taman tanpa mengetahui bahwa Ziza melihat kejadian tersebut. Karena merasa bersalah, Ziza pun akhirnya meninggalkan taman dan tanpa berpikir panjang, ia bergumam kepada dirinya sendiri di depan cermin. Yang baik, jalanku lambat. Bahkan saat kamu diejek, aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan. Gumam Ziza. Momi yang melihat Ziza bergumam di depan cermin kemudian menghampirinya dengan senyum yang manis dan menyemangatinya. Lihat dan dengarkan, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Jika ada yang tidak menghinamu, diamkan, kamu tidak usah membalasnya. Tapi jika menurutmu sudah keterlaluan, bertindaklah dan ceritakan padamu. Itulah sebuah nasihat yang senantiasa diingat oleh Ziza. Meskipun kerap mendapat cemoohan dari Tata, akan tetapi Ziza selalu menyayangi Tata. Semenjak kejadian itu, sikap Tata berubah kepada Ziza. Tata berpikiran bahwa dia berjalan sangat lambat akibat berteman dengan Ziza. Hai Tata, apa kabar? Kita sudah lama tidak ketemuan. Ayo kita ke taman. Ajak Ziza. Tata dengan cuek menolak ajakan Ziza. Keesokan harinya, Ziza tetap bersikeras untuk mengajak Tata bermain. Ziza selalu bersemangat. Ia tak pernah kenal lelah untuk mengajak Tata bermain. Hingga pada akhirnya Tata berkesal. Tidak, kenapa kamu tidak bosan-bosan mengajak aku bermain? Aku jadi ketularan lambat karena ikut bersahabat denganmu. Dengan suara yang keras, Tata membentaknya. Maafkan aku tetap, aku bukan sahabat yang baik. Saat kamu diejek, aku tidak bisa maafkan. Mendengar usapan Ziza, Tata pun terkejut. Mengapa Ziza dapat mengetahui kejadian tersebut? Hingga Tata menjadi kesal dan semakin menyalahkan Ziza.
kejadian yang telah dialami, Ziza tidak pernah berpikir bahwa Tata akan mengatakan hal tersebut. Sama seperti hari-hari biasanya, sang Naomi selalu berhasil untuk menenangkan hati sang buah hati. Karena baginya, tindakan yang dilakukan oleh Tata hanyalah sebuah angin lalu belakang. Sudah sebulan berlalu, Tata tak kunjung menyapa Ziza, membuat hati kecil Ziza sangat tersakiti. Setiap hari, Ziza selalu berdoa untuk Tata. Ya Tuhan, aku ingin sekali kembali bersama dengan Tata. Bantulah aku Tuhan untuk kembali dengannya. Hingga suatu hari, Tata sedang dijahili oleh Rian. Rian, si lelaki arogan yang senang sekali mengejek Tata. Ziza tanpa henti menghina Rian. Tak disangka Rian adalah sosok yang cengeng yang pergi meninggalkan Ziza sambil menangis karena dibentak oleh Ziza. Isak Tata sembari memeluk Ziza. Sahut Ziza sambil menahan air matanya. Setelah keduanya saling memaafkan kesalahan satu sama lain, mereka kembali mencibiri tindakan Rian selayaknya dua orang sahabat yang sering bermain bersama. Ucap Ziza dengan kelembutan. Dan pada akhirnya keduanya dapat saling menguatkan satu sama lain ketika ada yang mengajakkan. Kini mereka tumbuh menjadi anak dengan kepribadian yang luar biasa. Hal penting yang perlu kita petik dari kisah ini, yang namanya perundungan tak akan pernah bisa dihindarkan. Karena pada hakikatnya kekejaman tersebut bukan hanya akan membekas secara memar fisik saja, tetapi juga akan membekas pada batin dan hati sang korban. Untuk itu, jangan biarkan kita menjadi salah satu pelakunya. Saya semangat.